yang bisa hadir. Jarang yang bisa hadir ini di. Eh, kita masuk ke sini ya, ke apa namanya? Nanti Anda baca buku yang saya berikan itu materi terakhir terkait dengan sistem file ya. Sistem file materi ini sebenarnya luas, tapi kita membahas cara penyimpanan saja dulu ya. Contoh misalnya sudah terekam di oke. Saya masuk ke oke. Layar putih ini kelihatan? Layar putih saya kelihatan? Tidak ya? Layar putihnya kelihatan ya? Saya tidak Ya, dengar. Mas. Kelihatan jadi ya. Jadi terkait dengan ini kita masuk terkait dengan teori penyimpanan ya. Jadi file, jadi pada dasarnya data dan ya program ya data dan instruksi itu disimpan dalam sebuah tempat yang bernama memori kalau mau dipakai ya. Tapi kan pada akhirnya memori itu kelemahannya adalah ketika listrik mati maka datanya akan hilang. Kemudian memori juga mahal ya. Maka bagaimana supaya data di memori ini ketika komputer dimatikan atau mungkin kita mau simpan filenya, walaupun laptopnya mati, datanya masih ada pada saat hidup, itu data di memori ini dipindahkan ya atau disimpan dalam penyimpanan yang lebih besar, namanya hard disk atau mungkin SSD ya. Orang bilang penyimpanan sekunder seperti itu, SSD gitu, itu ya, hard disk atau SSD seperti ini. Nah, kalau ini ya penyimpanannya besar, murah. 1 terabyte itu mungkin harganya 800 sampai 900 ribu ya. Kalau memori setahu saya itu 16 gigabyte itu harganya sekitar 700-an, 800-an juga. Cuma 1 tera itu sangat besar jika dibandingkan dengan 16 giga ya. 16 gigabyte seperti itu. Bayangkan kalau nyimpan file video saja itu misalnya file videonya kalau film-film yang panjang, yang high definition bisa jadi filenya sampai 3 GB gitu kan. Sampai 3 GB ya. 3 GB hanya kalau mau disimpan di sini hanya bisa muat berapa gitu. Maka ya di komputer itu ada istilah penyimpanan sekunder ya, bagaimana punya penyimpanan yang besar, komputernya mati, datanya tidak ikut hilang seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sistem penyimpanan file ini ya. Sistem penyimpanan file ini. Tolong disimak baik-baik ya, karena ini akan menjadi tugas. Saya minta Anda akan menjelaskan ulang nantinya. Seperti itu. Nah, konsepnya sebenarnya sederhana ya. Saya tutup dulu. Eh, saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Continue. Mudah-mudahan tidak hilang. Bentar ya. Gimana cara nutupnya ini? Cara nutupnya, oke. Nanti untuk materi pengayanya Anda bisa Anda bisa cari di halaman di buku saya itu buku kita ya, bukan buku saya sih, bukunya orang. Ini ya, halaman berapa ini? Halaman 70, 80, berarti 81, halaman 81. Sistem file, nah, Anda harus bisa nanti ini ya, algoritma algoritma alokasi file. Bagaimana file itu disimpan? Ada 3 algoritma atau ada 3 metode, yaitu alokasi, kemudian alokasi berhubungan, berikutnya alokasi berindeks seperti itu. Saya capture dulu
sebagai laporan saya nantinya. Cur dulu. Saya simpan di sini ya. Nanti saya ambil. Kemudian kita lanjut lagi. Nanti Anda lihat filenya ya. Nanti Anda lihat bukunya. Sudah punya buku ini kan? Kalau tidak Anda scroll nanti di. Kita lanjut lagi. Eh, lanjut lagi. Oke, saya pakai ini saja. Oke, saya berikan ilustrasi sederhana ya. Ini juga tadi saya cari saya di ChatGPT itu kalau Anda mau belajar ya tadi saya bikin prompt ya. Oh, ini ya. Saya upload filenya gitu kan, halaman tertentu, kemudian saya seorang dosen ingin bla bla bla. Intinya saya minta dia menjelaskan ChatGPT menjelaskan tiga metode ini. Dari sini saya coba jelaskan ulang seperti itu. Nah, metode yang pertama ada yang disebut dengan ini ya, namanya alokasi berkesinambungan ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini kita bicara bagaimana cara menyimpan file ya. Jadi, anggap saja hard disk seperti ini. Ini ada hard disk. Ini ada hard disk. Saya beri tanda seperti ini. Nah, gini kan. Anggaplah ada file yang memakan 3 blok ya, memakan tempat 3 blok. Nah, seperti ini. Maka eh, kalau menggunakan algoritma ini atau metode ini cukup 3 blok itu disimpan dalam eh, saya copy saja ini sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Coba ada tidak paste value beda ya. Oke, saya copy ini. Ini makan 3 tempat ya. Jadi ini ada katakanlah ini ada file memakan 3 tempat ya. Jadi seperti ini 1, 2, 3. Nah ini hard disk ya. Nah kemudian eh, berikutnya ada file lagi dengan ukuran ilustrasinya gimana bagusnya di. Ya, dengan ukuran misalnya 5 seperti ini. Kita kasih warna baru biar berbeda. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti inilah. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian ternyata 5 file ini, nah di dalamnya ada apa namanya? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berikutnya kalau ada file lagi ya, ada file lagi disimpan aja berurutan seperti itu. Ya, ada 3 blok misalnya, kemudian ada 4 blok lagi dan seterusnya. Jadi dia modelnya seperti itu. Ya, kekurangannya adalah katakanlah misalnya eh, ada misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, misalnya ada file lagi ya, ada file lagi
seperti ini. Saya rubah saja. Saya copy gitu ya. Seperti ini ya. Kalau seperti ini. Nah, berikutnya ternyata di kemudian hari file 5 blok ini bertambah besar seperti itu. Jadi blok yang ini bertambah besar. Katakanlah dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia menjadi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini. Nah, kamu tidak mau ya, mau tidak mau ini file ini harus dipindahkan ke sini. Dan ini filenya pindah ya, filenya pindah karena tidak cukup slotnya, jadi kosong lagi nih, tidak bisa lagi kita ngisi. Kenapa? Karena kita butuh 8 slot ini, 8 tempat, sementara di sebelahnya sudah terpakai oleh slot yang lain, ya. Maka mau tidak mau kita harus pindahkan ini ke tempat lain yang apa namanya, yang kosong seperti itu, ya, yang kosong, yang masih muat maksudnya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu modelnya, ya. Nah, kekurangannya adalah itu tadi dia agak-agak kaku. Kenapa kaku? Karena eh, file ini ketika kosong tadi itu harus ditempatkan di tempat lain. Kita harus cari slot yang sesuai dengan tempatnya ya. Terus maksudnya sesuai dengan slot yang tersedia seperti itu. Sesuai dengan slot yang tersedia. Itu. Misalnya ada 3 slot lagi ini ya, saya copy saja. Ada 3 slot dengan data lain ya, punya file lain lagi ya. Oke, masuk di sini. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mungkin bisa dibayangkan. Jadi bayangkan saja Anda punya rak seperti ini ya. Anda diminta untuk menyimpan sesuatu ya. Kalau besarnya 3, diukur saja ke sini, ukur saja ke sini, dan seterusnya. Nah, ketika Anda mendapatkan apa namanya, katakanlah barang itu bertambah besar ya, bertambah panjang, maka yang tadinya di sini tidak muat lagi, terpaksa kita harus pindah ke sini. Seperti itu. Ya. Jadi begitu seperti itu modelnya. Kalau model penyimpanan namanya alokasi berkesinambungan seperti itu. Ya. Nah, nanti mereka punya kekurangan ya. Mereka punya kekurangan. Mereka punya kekurangan. Contoh misalnya eh, misalnya kita mau menyimpan file ya. Jadi daerah ini ya, jadi daerah ini menjadi tidak apa namanya? Katakanlah kita mau nambah 3 data ya. 3 data. Kita mau ada kita menambah 3 data ya seperti ini. Nah, maka pada kondisi tertentu ini tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Kalau orang efisien, ya berpikirnya ini saya simpan, ini saya simpan, ini saya pindahkan ke sini, ya. Satunya ini saya pindahkan ke sini. Ini 2 ini masih bisa saya manfaatkan seperti itu, ya. Jadi itu kekurangannya. Nah, dia agak kaku, ya. Dia agak kaku. Nah, ini namanya metode yang pertama ya, seperti itu. Nah, kemudian metode yang kedua itu lebih lebih canggih lagi, ya. Caranya adalah kita ambil kembali blok seperti ini, kemudian bloknya kita, misalnya yang pertama ada ini, kita paste, yang kedua ada ini, paste. Nah, gitu. Anggaplah yang ketiga ada ini, kita paste. Nah, katakanlah ya, katakanlah misalnya 8 blok ini, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, katakanlah ya, bertambah lagi menjadi blok yang ke-9. Seperti itu. Oke. Maka blok ini bisa disimpan di sini. Bisa disimpan di sini.
Seperti itu. Ya, bisa disimpan di sini. Nah, dengan catatan itu eh, di sini diberi catatan di bagian akhir bahwa saya masih punya bagian lagi, masih ada sambunganku seperti itu kan. Saya masih punya sambungan itu di sini. Ya, kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Jadi saya masih ada potongan di rak yang ke-15 ya. Ini rak yang ke-15. Nah, itu lebih canggih. Kenapa? Karena eh, dia bisa mengefisienkan tempat ya. Dia bisa mengefisienkan tempat. Jadi misalnya eh, misalnya ada ada tempat ini makan tiga lagi ya, misalnya makan tiga tempat lagi seperti itu. Nah, kalau ini bertambah lagi, kalau pakai cara yang pertama itu kan harus kita pindah, kita ke sebelah lagi ya, seperti itu. Kita ke sebelah lagi. Tapi kalau misalnya ini ternyata bertambah lagi, ya gampang. Ya bertambah lagi satu blok seperti ini, maka eh, di sini ada catatan lagi bahwa saya masih punya potongan lain di 16, 17, masih ada potongan lain di potongan yang ke blok yang ke-19 ya. Nah, itu untuk metode yang kedua. Jadi metode yang kedua ya, namanya alokasi berhubungan. Jadi kelebihannya dia adalah kita bisa kalau ada penambahan file, kita bisa memanfaatkan area yang kosong. Ini kalau menggunakan algoritma yang pertama, ini mubasir ini akan tidak bisa dipakai seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan algoritma yang kedua itu setiap daerah kita bisa manfaatkan seperti itu. Itu ya, manfaatkan. Oke, sampai sampai poin di sini bisa dimengerti tidak maksudnya? Kalau ada pertanyaan bilang ya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian eh, yang ketiga itu hampir sama dengan yang kedua, ya. Sama yang kedua, ya katakanlah ini kita katakan paket satu ya. Ini paket satu, paket dua, file yang kedua maksudnya. Ini file yang ketiga. Ini juga file yang kedua ya. Kedua. Ini file ya, file. Ini katakanlah slot atau katakanlah ruang ya, ruang 3, 4. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau menggunakan algoritma yang ketiga ya, istilahnya mudah dimengerti. Algoritma yang ketiga itu namanya alokasi berindeks. Sebenarnya konsepnya hampir sama dengan yang kedua ya. Kalau yang kedua tadi itu dia misalnya sambungannya ini kan sama ini. Ini kan sama. Ya, berarti bahasanya pada paket yang kedua, ini pada paket yang kedua, file yang kedua itu tolong dong saya masih punya bagian di apa namanya di ruangan 15 nanti diambil lagi seperti itu ya. Nah, kalau menggunakan algoritma yang ketiga, alamat-alamat ini alamat-alamat yang namanya orang namanya pointer ya. Alamat-alamat ini dia tidak simpan di sini informasinya, tetapi dia simpan dalam sebuah tempat khusus ya. Katakanlah ada sebuah tempat lagi di sini. Katakanlah ada tempat khusus ya. Saya kasih warna spesial misalnya yang gelap. Saya kasih yang merah lah ya. Berikan. Misalnya di sini kita sediakan tempat di sini. Sorry. Nah, tempat ini berisi alamatnya setiap file. Misalnya katakanlah file kuning ini. File kuning ini itu ditulis di sini ya. Misalnya file kedua, file kedua ada di alamat berapa itu? 4 sampai 11. Gitu kan? Terus kenapa jadi tanggal ya? Saya
ada di ruangan 4 dan 15 seperti ini ya. Ruangan 4 dan 15. Nah, file ke-1 ada di ruangan ini ruangan 1 ya, ruangan 1 sampai 3. Ya, ini harusnya ruangan 4 sampai 11 ya. Kemudian dan ruangan ke-15. File ketiga misalnya, kalau ada file ketiga, saya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, file ketiga, saya copy ini ya. File ketiga ada di ruangan warna nih. Saya kasih warna ini. Oh iya, coba ini file ketiga. File ketiga ada di ruangan 16 sampai 18. Nah, seperti itu modelnya ya. Jadi inilah 3 teknik penyimpanan file ke dalam hard disk yang digunakan seperti itu ya, yang digunakan. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nanti silakan Anda baca kelebihan dan kekurangannya. Yang jelasnya, misalnya semakin ke sini ya semakin apa namanya, semakin ke bawah tadi semakin canggih sebenarnya ya. Ini cara pertama itu dipakai sistem yang lama. Cara kedua pakai, cara ketiga dipakai sistem yang baru sekarang seperti itu. Nah, kalau ilustrasi sederhananya misalnya katakanlah ada file ya. Katakanlah ada file. Ukurannya katakanlah dia makan eh, katakanlah dia makan 10 tempat ya. Dia makan dia makan 10 slot ya. File video misalnya. Maka 10 slot itu akan diisi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia akan ngisi di sini. Gitu. Nah, bisa jadi file video ini mungkin Anda sambung ya, katakanlah Anda editor, ada video tambahan, maka dia bertambah 2 giga. Gitu kan? Nah, ternyata 2 giga ini ternyata di sebelahnya ini sudah ada file lain, gitu kan? Sudah ada file lain. Gitu. Nah, kalau pakai cara yang pertama ya harus pindah gitu. Kalau pakai cara yang ketiga ya gampang. Jadi simpan saja di sini sisanya. 1, 2 slot. Kemudian ubah aja nanti ini file keempat misalnya ya. Jadi file keempat itu ruangan 1 sampai ya 10 dan ruangan 14 ya, dan ruangan ruangan 14 dan 15 seperti itu. 14 dan 15 ya, itu kalau untuk metode yang ketiga. Nah, terkait kelebihan dan kekurangan nanti Anda bisa cek di sini. Bentar ya. Halo ya. Nanti kelebihan dan kekurangan itu Anda bisa cari di chat GPT ya. Saya coba tadi cari ya. Itu sudah dijelaskan apa namanya? Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Silakan Anda cari sendiri saja. Ada pertanyaan dulu silakan. Silakan dimunculkan wajahnya. Saya mau capture. Silakan munculkan wajahnya. Silakan dimunculkan wajahnya dulu. Saya mau capture.
Diberikan NIM ya. Fadil kasih NIM namanya supaya saya bisa ini. Alif Firawan juga munculkan wajahnya dulu, walaupun kerja tapi kan saja dulu. Enggak lama. Ya, satu dua. Kemudian saya ambil kehadirannya, partisipan. Oke, saya kira seperti itu saja ya. Jadi Anda cari materi itu, saya tidak bisa lama-lama karena ya mungkin Anda juga. Jadi nanti Anda gini aja, sebagai informasi, nanti Anda buat saja video penjelasan sederhana kayak tadi, sekitar 15 menit, 20 menit. Jelaskan tiga metode tersebut, ya. Jelaskan ilustrasi ya, kayak tadi, jelaskan ilustrasi tiga metode tersebut, dan jelaskan kelebihan dan kekurangan. Jadi Anda buat saja video penjelasan kayak saya ya. Tidak perlu terlalu cantik. Yang penting ada suara Anda, ada gambarnya, maksudnya ada ilustrasi tadi kayak Excel lah. Ilustrasi kayak Excel ya. Ya, katakanlah 15 menit, 20 menit ya Anda jelaskan. Kemudian nanti saya berikan Anda alamat untuk mengupload filenya. Jadi upload di YouTube, kemudian Anda eh, atau upload di Google Drive, kemudian Anda kasih atau berikan linknya ke saya. Paham ya? Iya, Pak. Oke, saya absen dulu. Saya absen dulu tanggal 21. Fadil Hakim, kemudian Toban Muhammad Alif Wirawan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Coba aman, Pak. Ini kalau kita save, kita kita tutup ya. kembali ke sini, Assalamualaikum kita dan masuk ke folder selamat ini. pagi.